Halo semuanya, malam ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Kebiasaan menyikat gigi yang selama ini Anda yakini benar, ternyata bisa menjadi bumerang bagi kesehatan Anda sendiri, terutama jika Anda sudah memasuki usia emas. Bayangkan, Anda telah menghabiskan puluhan tahun hidup dengan keyakinan bahwa menyikat gigi 3 kali sehari adalah kunci umur panjang dan senyum menawan. Namun, bagaimana jika saya katakan, Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus melakukannya dengan cara yang salah? Ya, saya tahu, kalimat itu terdengar dramatis. Tapi percayalah, malam ini saya akan membuktikan bahwa kadang-kadang kebenaran memang lebih aneh daripada fiksi. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya ingin tahu, Anda sedang menonton dari mana dan jam berapa sekarang? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling menyapa di dunia maya ini. Sekarang, matikan lampu. Mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat betul. Suatu sore di ruang praktik saya, seorang pria paruh baya datang bersama ibunya yang sudah berusia 83 tahun. Wajahnya penuh harap, namun juga cemas. Dokter, ibu saya ini rajin sekali sikat gigi. Tapi kenapa malah makin sering mengeluh sakit? Tanyanya. Saya tersenyum, lalu meminta sang ibu untuk membuka mulut. Begitu saya menekan gusinya dengan lembut, ia meringis. Ada sedikit darah di ujung sarung tangan saya. Ini bukan kebetulan, Bu, kata saya pelan. Justru karena ibu terlalu rajin, gusinya jadi rusak. Percakapan itu seketika membuat ruangan hening. Sang anak menatap saya dengan tatapan tidak percaya, seolah-olah saya baru saja mengatakan bahwa bumi itu datar. Jadi, lebih baik tidak usah sikat gigi, Dok, tanyanya. Setengah bercanda, setengah putus asa. Saya tertawa kecil. Bukan begitu, Pak. Tapi cara dan frekuensinya harus disesuaikan dengan usia dan kondisi gusi. Saya tahu, banyak dari Anda yang mungkin merasa itu kan cuma kasus langka. Tapi percayalah, semakin banyak pasien lansia yang datang ke saya dengan keluhan serupa. Mereka tumbuh dengan dogma, sikat gigi 3 kali sehari, sekuat tenaga, sampai bersih kinclong. Padahal, tubuh kita berubah seiring waktu. Gusi yang dulu kuat, kini menjadi rapuh. Gigi yang dulu kokoh, kini mudah goyah. Dan, seperti kata pepatah, terlalu rajin kadang justru membawa petaka. Ya, saya tahu. Itu terdengar seperti nasihat dari nenek-nenek di kampung. Tapi kali ini, sains ada di pihak mereka. Saya pernah membaca sebuah penelitian dari universitas ternama di Seoul. Ternyata, setelah usia 60 tahun, kemampuan gusi untuk pulih dari luka menurun drastis. Bahkan bisa tinggal separuh dari saat kita masih muda. Bayangkan, jika dulu luka di gusi sembuh dalam sehari, kini bisa butuh seminggu. Dan selama itu, bakteri punya pesta pora di mulut Anda. Ironis, bukan? Anda sudah berusaha keras menjaga kebersihan, tapi justru membuka pintu bagi masalah baru. Saya jadi teringat masa kecil. Ketika ibu saya selalu mengingatkan, jangan lupa sikat gigi sebelum tidur. Tapi siapa sangka, di usia senja, nasihat itu harus diubah. Sekarang, saya justru menyarankan pasien lansia untuk mengurangi frekuensi menyikat gigi, memilih sikat yang lebih lembut, dan tidak terlalu lama menggosok. Tentu saja, ini bukan berarti Anda boleh malas. Tapi, seperti halnya hidup, kadang yang terbaik adalah menemukan keseimbangan. Oh ya, pernahkah Anda mendengar istilah gusi turun? Itu bukan sekadar istilah gaul di kalangan lansia. Secara medis,
Ini disebut resesi gigi, Pak. Gusi yang tadinya menutupi akar gigi perlahan-lahan mundur, memperlihatkan bagian akar yang sensitif. Hasilnya, minum air dingin saja bisa membuat Anda melompat dari kursi. Saya pernah bercanda dengan pasien. Kalau sudah begini, makan es krim jadi olahraga ekstrem. Ya, Bu? Mereka tertawa, tapi saya tahu, di balik tawa itu ada rasa khawatir. Satu hal yang sering saya temui, banyak orang tua yang merasa malu mengakui bahwa mereka kesulitan menyikat gigi. Masa sih, sudah tua begini masih harus belajar sikat gigi lagi? Tanya seorang kakek. Saya jawab, belajar itu tidak ada batas usia, Pak. Bahkan saya pun masih terus belajar. Kadang, kebijaksanaan datang dari tempat yang tidak terduga. Seorang nenek pernah berkata pada saya, "Dokter, hidup itu seperti menyikat gigi. Kalau terlalu keras, malah berdarah. Kalau terlalu lembut, tidak bersih." Saya hanya bisa mengangguk, karena memang benar adanya. Tahukah Anda, di Jepang ada tradisi unik, orang tua sering menggosok gigi dengan kain lembut, bukan sikat. Mereka percaya, sentuhan lembut lebih baik untuk gusi yang menua. Apakah ini terbukti secara ilmiah? Masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Namun, satu hal yang pasti, pendekatan yang penuh kasih dan kehati-hatian selalu lebih baik daripada sekadar mengikuti kebiasaan lama tanpa berpikir. Jadi, malam ini saya ingin mengajak Anda untuk membuka pikiran, jangan terjebak pada dogma lama. Dunia berubah, tubuh kita pun demikian. Jika Anda ingin tetap tersenyum indah hingga usia 90 tahun, mungkin sudah saatnya mengubah cara Anda merawat gigi dan gusi. Dan jangan khawatir, saya akan membimbing Anda langkah demi langkah. Siapkan diri Anda, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Saya masih ingat dengan jelas wajah Pak Bayu, seorang pria berusia 60-an yang datang ke klinik bersama ayahnya, Pak Raji, yang sudah berusia 83 tahun. Mereka berdua tampak seperti pasangan ayah anak yang kompak, selalu saling mendukung. Namun, hari itu, ekspresi Pak Bayu penuh kebingungan dan sedikit rasa bersalah. "Dok, ayah saya ini rajin sekali sikat gigi. Sehari bisa 4 kali, kadang lebih. Tapi kenapa sekarang malah sering mengeluh gusinya sakit? Bahkan minum air hangat saja bisa bikin meringis," tanyanya dengan nada cemas. Saya mengajak Pak Raji duduk di kursi periksa, lalu dengan lembut memeriksa gusinya. Begitu saya tekan sedikit, darah segar langsung muncul. Pak Raji hanya tersenyum kecut. "Dulu, saya bangga gigi saya selalu bersih, Dok. Tapi sekarang, kok malah begini?" Saya menatap Pak Bayu, lalu berkata, "Kadang, niat baik bisa berujung petaka jika caranya salah." Pak Bayu terdiam, seolah menelan kenyataan pahit. Saya tahu ini bukan kasus pertama yang saya temui. Banyak lansia yang datang dengan keluhan serupa. Gusi turun, akar gigi terbuka, dan rasa ngilu yang tak kunjung hilang. Saya pun mulai menjelaskan, "Pak, gusi itu seperti pagar rumah. Kalau terlalu sering digosok dengan keras, lama-lama pagarnya rusak dan rumahnya alias gigi jadi mudah diserang." Pak Raji tertawa kecil. "Jadi, saya ini sudah merusak pagar sendiri, ya?" Saya mengangguk. "Tapi belum terlambat untuk memperbaikinya." "Pak," percakapan itu terasa seperti pelajaran hidup. Kadang, kita terlalu fokus pada niat baik, sampai lupa bahwa tubuh juga butuh kelembutan. Ada satu hal yang sering saya temui pada pasien lansia. Mereka sangat disiplin dalam menjaga kebersihan mulut, bahkan lebih dari generasi muda. Namun, disiplin tanpa pengetahuan yang tepat bisa menjadi bumerang. Saya pernah bertanya pada seorang nenek, "Nenek, kenapa sikat giginya sampai 5 kali sehari?" Ia menjawab polos, "Biar nggak malu kalau ketemu cucu." "Dok!" Saya tersenyum, lalu berkata,
Cucu pasti lebih senang kalau nenek sehat daripada sekadar punya gigi putih. Kisah Pak Raji bukan satu-satunya. Ada juga Bu Siti, 78 tahun, yang setiap pagi dan malam menyikat gigi dengan sikat berbulu keras. Biar bersih, dok, saya nggak suka ada sisa makanan, katanya. Namun, hasilnya, gusinya semakin menipis dan setiap kali makan makanan panas atau dingin, ia harus menahan ngilu. Saya pernah bercanda, Bu, kalau begini, makan bakso panas jadi tantangan hidup, ya? Ia tertawa, tapi saya tahu, di balik tawa itu ada rasa frustrasi. Salah satu kebijaksanaan yang saya pelajari dari para lansia adalah bahwa mereka tidak pernah berhenti belajar. Pak Raji, misalnya, meski sudah berusia 83 tahun, masih mau mendengarkan penjelasan saya tentang cara menyikat gigi yang benar. Saya pikir makin sering makin bagus. Dok, ternyata malah bikin rusak, katanya. Saya menjawab, kadang, yang berlebihan memang tidak selalu baik. Pak, seperti makan garam. Kalau kebanyakan, darah tinggi. Kalau sikat gigi kebanyakan, ya gusinya yang protes. Tahukah Anda, di beberapa negara, ada tradisi unik dalam merawat gigi lansia. Di Italia, misalnya, para lansia diajarkan untuk menyikat gigi hanya 2 kali sehari, dengan sikat berbulu sangat lembut. Mereka percaya, kelembutan adalah kunci umur panjang, bukan hanya dalam hubungan, tapi juga dalam merawat tubuh. Apakah ini terbukti secara ilmiah? Masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi, tapi hasilnya cukup menarik. Angka kasus gusi turun di kalangan lansia Italia jauh lebih rendah dibandingkan negara lain. Saya juga pernah membaca sebuah artikel aneh tentang seorang kakek di Jepang yang tidak pernah menyikat gigi dengan sikat, melainkan hanya menggunakan kain basah. Hasilnya, giginya tetap utuh hingga usia 90 tahun. Apakah ini kebetulan atau memang ada rahasia di balik metode tradisional? Sampai sekarang, para peneliti masih memperdebatkan hal ini. Namun, satu hal yang pasti, setiap tubuh punya cara sendiri untuk bertahan. Kembali ke kisah Pak Raji, setelah saya jelaskan semua risiko menyikat gigi terlalu sering dan terlalu keras, ia bertanya, jadi lebih baik saya nggak usah sikat gigi sama sekali. Dok, saya tertawa. Bukan begitu, Pak. Yang penting, caranya harus benar dan sesuai kebutuhan. Saya lalu memberikan panduan sederhana. Gunakan sikat berbulu lembut. Jangan terlalu lama. Dan cukup 2 kali sehari. Pak Raji mengangguk. Baiklah, dok. Mulai besok, saya coba cara baru. Sebelum mereka pulang, saya sempat berpesan, Pak, Bu, jangan malu untuk bertanya. Ilmu itu tidak pernah ada habisnya. Apalagi soal kesehatan. Pak Bayu tersenyum lega. Terima kasih, dok. Saya jadi belajar sesuatu yang baru hari ini. Saya pun merasa puas karena bisa membantu mereka menemukan keseimbangan antara niat baik dan pengetahuan yang benar. Malam itu, saya merenung. Ternyata, hidup memang seperti menyikat gigi. Kadang, kita terlalu keras pada diri sendiri. Padahal yang dibutuhkan hanyalah kelembutan dan sedikit pengetahuan. Dan siapa sangka pelajaran terbesar justru datang dari mereka yang sudah menjalani hidup lebih lama. Setelah pertemuan dengan Pak Raji dan Pak Bayu, saya semakin sering merenungkan perubahan yang terjadi pada tubuh manusia seiring bertambahnya usia, terutama pada gigi dan gusi. Banyak orang mengira selama gigi masih utuh dan tidak berlubang, berarti semuanya baik-baik saja. Padahal, kenyataannya jauh lebih rumit. Gusi dan gigi kita, seperti halnya kulit dan rambut, juga mengalami proses penuaan yang tidak bisa dihindari. Dan, sayangnya,
Proses ini seringkali diabaikan bahkan oleh mereka yang paling rajin merawat diri. Saya pernah bertanya pada seorang profesor di Fakultas Kedokteran Gigi, mengapa gusi orang tua lebih mudah berdarah dan turun? Ia menjawab dengan nada serius, karena jaringan penyangga gigi melemah dan kemampuan regenerasi sel menurun drastis. Saya sempat terdiam, membayangkan betapa rapuhnya gusi lansia, seperti kain tua yang mudah sobek jika ditarik terlalu keras. Bayangkan, jika Anda terus-menerus menggosok kain itu setiap hari, lama-lama pasti akan berlubang juga, bukan? Salah satu fakta menarik yang sering saya sampaikan kepada pasien adalah bahwa setelah usia 60 tahun, kemampuan gusi untuk memperbaiki diri hanya sekitar setengah dari saat kita masih muda. Ini bukan sekadar angka, tapi kenyataan yang bisa dirasakan. Luka kecil di gusi yang dulu sembuh dalam sehari, kini bisa bertahan hingga seminggu. Dan selama itu, bakteri di mulut punya lebih banyak waktu untuk berkembang biak, menyebabkan infeksi dan peradangan. Saya sering bercanda, bakteri di mulut itu seperti tamu tak diundang yang suka pesta pora kalau tuan rumahnya lengah. Ada satu kisah yang selalu saya ingat. Seorang nenek, Bu Marni, datang ke klinik dengan keluhan gusi sering berdarah. Ia berkata, "Dulu, saya tidak pernah mengalami ini. Dok, kenapa sekarang jadi begini?" Saya menjelaskan, "Bu, seiring bertambahnya usia, gusi kita memang jadi lebih sensitif. Kalau terlalu sering atau terlalu keras disikat, bisa makin parah." Bu Marni mengangguk, lalu berkata, "Jadi, saya harus lebih sayang sama gusi sendiri, ya?" Saya tertawa. "Betul, Bu. Gusi itu seperti sahabat lama, harus dijaga dengan lembut." Selain itu, perubahan hormon juga berperan besar. Pada wanita, misalnya, menopause bisa menyebabkan penurunan kadar estrogen yang berdampak pada kesehatan gusi. Gusi menjadi lebih kering, mudah iritasi, dan rentan infeksi kok. Saya pernah membaca sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa wanita menopause 2 kali lebih berisiko mengalami penyakit gusi dibandingkan pria seusianya. Tentu saja, ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi, karena faktor gaya hidup dan genetika juga berpengaruh. Satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa gigi juga mengalami perubahan. Lapisan email yang melindungi gigi perlahan menipis seiring waktu. Akibatnya, gigi menjadi lebih sensitif terhadap suhu dan tekanan. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. Kalau sudah begini, makan es krim atau minum kopi panas jadi seperti uji nyali. Ya Pak, ia tertawa. "Benar, Dok. Kadang baru cicip sedikit saja sudah ngilu setengah mati." Ada juga fenomena yang disebut gigi tampak lebih panjang pada lansia. Ini bukan karena gigi tumbuh, melainkan karena gusi yang turun, sehingga akar gigi yang biasanya tersembunyi kini terlihat. Bagian akar ini tidak dilapisi email, sehingga lebih mudah rusak dan sensitif. Saya sering mengingatkan pasien, kalau gigi Anda terlihat lebih panjang dari biasanya, itu tanda gusi mulai mundur. Jangan anggap remeh. Selain masalah fisik, ada juga faktor psikologis. Banyak lansia yang merasa malu atau minder karena gigi dan gusinya bermasalah. Mereka enggan tersenyum, bahkan menolak makan bersama keluarga. Saya pernah bertanya pada seorang kakek, "Kenapa Bapak jarang ikut makan bersama?" Ia menjawab pelan, "Takut malu. Dok, gigi saya sudah banyak yang goyang." Saya menepuk bahunya. "Pak, kesehatan itu lebih penting daripada penampilan. Tapi kalau Bapak mau, kita bisa atasi bersama." Di sisi lain, ada juga informasi aneh yang saya temukan saat membaca jurnal luar negeri. Ternyata, di beberapa suku di Afrika, orang tua justru tidak menyikat gigi sama sekali, melainkan menggunakan ranting pohon khusus yang dipercaya bisa membersihkan gigi tanpa merusak gusi. Hasilnya, angka kasus gusi turun di sana jauh lebih rendah dibandingkan negara maju.
Apakah ini karena faktor genetik, makanan, atau cara merawat gigi? Sampai sekarang, para ahli masih memperdebatkannya. Kebijaksanaan usia tua memang seringkali datang dari pengalaman, bukan sekadar teori. Seorang nenek pernah berkata pada saya, "Dulu, saya pikir makin keras, makin bersih. Ternyata, makin lembut, makin awet. Saya hanya bisa tersenyum, karena memang benar adanya. Kadang, pelajaran terbesar datang dari mereka yang sudah menjalani hidup lebih lama." Jadi, jika Anda merasa gusi mulai sering berdarah, gigi tampak lebih panjang, atau sering ngilu saat makan, jangan anggap remeh. Itu tanda tubuh Anda meminta perhatian lebih. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter gigi, dan jangan malu untuk belajar cara merawat gigi yang sesuai dengan usia. Ingat, tubuh kita berubah, dan cara merawatnya pun harus ikut berubah. Setelah memahami betapa rapuhnya gusi dan gigi seiring bertambahnya usia, kini saatnya saya membagikan langkah-langkah praktis yang bisa Anda terapkan mulai malam ini juga. Percayalah, perubahan kecil dalam cara Anda menyikat gigi bisa membawa dampak besar bagi kesehatan mulut, bahkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Saya tahu, banyak dari Anda yang mungkin merasa, "Ah, saya sudah puluhan tahun menyikat gigi. Masa harus belajar lagi?" Tapi, seperti kata pepatah, belajar itu tidak pernah ada habisnya. Bahkan saya, seorang dokter gigi, masih terus belajar dari pasien-pasien saya setiap hari. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Berapa kali Anda menyikat gigi dalam sehari? Jika jawabannya 3 kali atau lebih, terutama jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun, mungkin sudah saatnya mengubah kebiasaan itu. Berdasarkan penelitian terbaru, menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, sudah cukup untuk menjaga kebersihan mulut, asalkan dilakukan dengan benar. Saya tahu, ini mungkin bertentangan dengan apa yang diajarkan orang tua kita dulu. Tapi ingat, tubuh kita berubah dan ilmu pengetahuan pun berkembang. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memilih sikat gigi yang tepat. Jangan tergoda dengan iklan yang menawarkan sikat gigi super canggih dengan bulu keras. Untuk lansia, sikat gigi berbulu lembut adalah pilihan terbaik. Saya sering menyarankan pasien untuk mencari label ultra soft atau extra soft pada kemasan. Sikat berbulu lembut tidak akan melukai gusi yang sudah menipis, tapi tetap efektif membersihkan plak dan sisa makanan. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. Pilih sikat gigi itu seperti memilih pasangan hidup yang lembut dan tidak menyakiti. Ia tertawa. "Kalau begitu, saya harus ganti sikat, Dok." Setelah memilih sikat yang tepat, perhatikan juga teknik menyikat gigi. Jangan asal menggosok maju mundur seperti mengamplas tembok. Pegang sikat dengan sudut 45 derajat ke arah gusi, lalu gerakkan dengan lembut membentuk lingkaran kecil. Bayangkan Anda sedang menyapu debu di permukaan kaca, bukan menggosok noda di panci gosong. Saya tahu, ini butuh latihan. Tapi percayalah, gusi Anda akan berterima kasih. Jangan lupa, menyikat gigi terlalu keras justru bisa mempercepat kerusakan gusi dan membuat akar gigi terbuka. Durasi juga penting. 2 menit sudah cukup untuk membersihkan seluruh permukaan gigi. Anda bisa menggunakan timer di ponsel atau memutar lagu pendek sebagai pengingat. Saya pernah bertanya pada seorang nenek, "Berapa lama biasanya nenek menyikat gigi?" Ia menjawab, "Sampai bosan." "Dok," saya tertawa. "Mulai sekarang, cukup 2 menit saja, ya. Sisanya bisa dipakai untuk menikmati teh hangat." Kadang, kebijaksanaan datang dari hal-hal sederhana. Selain itu, jangan lupa membersihkan lidah. Banyak orang mengira bau mulut hanya berasal dari gigi yang kotor. Padahal, sisa makanan dan bakteri juga menumpuk di permukaan lidah.
Gunakan pembersih lidah atau bagian belakang sikat gigi untuk membersihkannya dengan lembut. Saya pernah membaca fakta aneh bahwa di beberapa negara, membersihkan lidah dianggap lebih penting daripada menyikat gigi. Apakah ini benar? Masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Tapi yang pasti, mulut yang bersih adalah kunci napas segar. Satu hal lagi yang sering dilupakan adalah penggunaan benang gigi atau dental floss. Banyak lansia yang merasa kesulitan menggunakan benang gigi karena jari sudah tidak sekuat dulu. Saya biasanya menyarankan menggunakan alat bantu seperti floss holder yang lebih mudah digenggam. Jangan remehkan kekuatan benang gigi, ia bisa membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi yang tidak terjangkau, sikat. Saya pernah bercanda. Benang gigi itu seperti detektif, mencari sisa makanan yang bersembunyi di tempat tersembunyi. Pasien saya tertawa. Berarti saya harus jadi detektif setiap malam. Ya dok, selain teknik, pemilihan pasta gigi juga penting. Pilihlah pasta gigi dengan kandungan fluoride yang cukup, minimal 1000 ppm. Fluoride membantu memperkuat emel gigi dan mencegah gigi berlubang. Hindari pasta gigi dengan kandungan pemutih atau abrasif tinggi, karena bisa mempercepat penipisan emel, terutama pada gigi lansia. Saya pernah menemukan pasien yang menggunakan pasta gigi pemutih setiap hari, dan hasilnya giginya justru menjadi lebih sensitif dan mudah berlubang. Saya berkata, pasta gigi itu seperti bumbu masak, yang penting pas, bukan berlebihan. Ada juga kebiasaan unik yang saya temui pada beberapa pasien lansia. Mereka suka berkumur dengan air garam setelah menyikat gigi. Apakah ini baik? Sebenarnya, berkumur dengan air garam bisa membantu mengurangi peradangan ringan pada gusi. Tapi jangan dilakukan terlalu sering, karena bisa membuat mulut menjadi kering. Saya biasanya menyarankan berkumur dengan air putih atau cairan kumur bebas alkohol. Alkohol dalam cairan kumur bisa membuat mulut semakin kering, terutama pada lansia yang sudah mengalami penurunan produksi air liur. Kebijaksanaan usia tua seringkali datang dari pengalaman. Seorang kakek pernah berkata pada saya, "Dulu, saya pikir makin keras makin bersih. Sekarang, saya tahu, makin lembut makin awet. Saya hanya bisa tersenyum, karena memang benar adanya. Kadang, pelajaran terbesar datang dari mereka yang sudah menjalani hidup lebih lama. Jadi, mulai malam ini, cobalah ubah cara Anda menyikat gigi, pilih sikat berbulu lembut, gunakan teknik yang benar, cukup 2 menit. Dan jangan lupa membersihkan lidah serta menggunakan benang gigi. Jangan malu untuk bertanya pada dokter gigi jika ada yang belum jelas. Ingat, kesehatan mulut adalah investasi jangka panjang. Semakin Anda merawatnya dengan benar, semakin lama Anda bisa menikmati makanan favorit tanpa rasa sakit. Dan siapa tahu, dengan perubahan kecil ini, Anda bisa menjadi inspirasi bagi keluarga dan teman-teman. Bukankah lebih menyenangkan jika bisa tersenyum lebar tanpa rasa ngilu? Bahkan di usia 80 atau 90 tahun, saya yakin Anda pasti bisa. Setelah membahas teknik menyikat gigi yang benar, gitulah. Kini saatnya kita membongkar rahasia yang tersembunyi di balik pasta gigi yang sering Anda lihat di rak supermarket. Saya yakin, sebagian besar dari Anda pasti pernah tergoda dengan iklan pasta gigi yang menjanjikan gigi putih berkilau, napas segar sepanjang hari, atau bahkan perlindungan total 24 jam. Tapi, apakah semua klaim itu benar-benar baik untuk Anda? Terutama jika Anda sudah memasuki usia lanjut. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Pasta gigi apa yang Anda gunakan saat ini? Apakah ada tulisan whitening, total care, atau extra fresh di kemasannya? Jika iya, Anda tidak sendirian. Banyak pasien saya, terutama yang sudah berusia di atas 60 tahun, memilih pasta gigi berdasarkan iklan di televisi atau rekomendasi dari teman. Padahal,
kebutuhan gigi dan gusi lansia sangat berbeda dengan anak muda. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. Pasta gigi itu seperti baju, harus pas dengan kebutuhan, bukan sekadar ikut tren. Ia tertawa. Berarti saya harus ganti pasta gigi juga, ya dok? Salah satu bahaya tersembunyi di balik pasta gigi populer adalah kandungan bahan abrasif atau pemutih yang tinggi. Banyak orang mengira semakin banyak busa dan semakin kuat rasa mint, berarti semakin bersih. Padahal, busa dan rasa mint hanyalah efek tambahan, bukan penentu kebersihan. Yang lebih penting adalah kandungan fluoride dan tingkat abrasifnya. Pasta gigi pemutih biasanya mengandung bahan abrasif yang lebih tinggi untuk mengikis noda di permukaan gigi. Ini mungkin efektif untuk anak muda dengan email gigi yang masih tebal. Tapi bagi lansia, justru bisa mempercepat penipisan email dan membuat gigi semakin sensitif. Saya pernah menangani seorang pasien, Bu Lilis, 75 tahun, yang selama bertahun-tahun setia menggunakan pasta gigi pemutih. Awalnya, ia merasa giginya semakin putih dan bersih. Namun, beberapa tahun kemudian, ia mulai mengeluh giginya ngilu setiap kali minum air dingin atau makan makanan manis. Setelah saya periksa, ternyata lapisan email giginya sudah sangat tipis. Bahkan beberapa bagian sudah memperlihatkan dentin, lapisan di bawah email yang sangat sensitif. Saya berkata, "Bu, kadang yang terlihat putih di luar, belum tentu sehat di dalam." Ia tersenyum pahit. Ternyata, saya salah pilih pasta gigi. Ya dok, selain bahan abrasif, ada juga pasta gigi yang mengandung bahan kimia pemutih seperti hidrogen peroksida. Bahan ini memang bisa membantu menghilangkan noda, tapi jika digunakan terlalu sering, bisa menyebabkan iritasi pada gusi dan jaringan lunak di mulut. Saya pernah membaca sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa penggunaan pasta gigi pemutih secara berlebihan bisa meningkatkan risiko luka bakar ringan pada gusi. Apakah ini berarti semua pasta gigi pemutih berbahaya? Tidak juga, tapi penggunaannya harus sangat hati-hati, terutama pada lansia. Lalu, pasta gigi seperti apa yang sebaiknya dipilih oleh lansia? Pertama, pilihlah pasta gigi dengan kandungan fluoride yang cukup, minimal 1000 ppm. Fluoride membantu memperkuat email gigi dan mencegah gigi berlubang. Kedua, pilih pasta gigi dengan tingkat abrasif rendah, biasanya ditandai dengan label low abrasion atau gentle. Ketiga, jika Anda sudah sering mengalami ngilu atau gigi sensitif, pilih pasta gigi khusus untuk gigi sensitif yang mengandung bahan seperti potasium nitrate atau strontium chloride. Bahan-bahan ini membantu menenangkan saraf di dalam gigi dan mengurangi rasa ngilu. Saya juga sering ditanya, "Dok, bagaimana dengan pasta gigi herbal atau alami?" Jawabannya, boleh saja digunakan, asalkan tetap mengandung fluoride dan tidak terlalu abrasif. Namun, jangan mudah tergoda dengan klaim alami atau organik tanpa melihat kandungan sebenarnya. Saya pernah menemukan pasta gigi herbal yang justru mengandung bahan abrasif dari batu apung halus. Hasilnya, gigi pasien justru semakin aus dan sensitif. Ada satu informasi aneh yang saya temukan saat membaca jurnal luar negeri. Di beberapa negara, pasta gigi dengan rasa buah-buahan lebih populer di kalangan lansia karena rasanya lebih lembut dan tidak terlalu pedas. Apakah ini lebih baik? Masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Tapi yang pasti, rasa pasta gigi tidak memengaruhi efektivitasnya. Selama kandungan fluoride dan tingkat abrasifnya sesuai, kebijaksanaan usia tua seringkali datang dari pengalaman. Seorang kakek pernah berkata pada saya, "Dulu, saya pikir pasta gigi yang mahal pasti lebih bagus. Ternyata, yang penting itu cocok dan tidak bikin ngilu." Saya hanya bisa tersenyum karena memang benar adanya. Kadang,
yang sederhana justru lebih baik. Jadi, mulai malam ini, cobalah periksa pasta gigi yang Anda gunakan di rumah, baca labelnya dengan teliti. Perhatikan kandungan fluoride dan tingkat abrasifnya. Jangan mudah tergoda dengan iklan atau kemasan yang menarik. Ingat, kesehatan gigi dan gusi Anda jauh lebih penting daripada sekadar gigi putih berkilau. Jika ragu, jangan sungkan untuk bertanya pada dokter gigi. Saya yakin, dengan sedikit pengetahuan dan kehati-hatian, Anda bisa menjaga kesehatan mulut hingga usia lanjut tanpa rasa ngilu atau masalah serius. Dan, siapa tahu, dengan memilih pasta gigi yang tepat, Anda bisa menikmati makanan favorit tanpa rasa takut, bahkan di usia 80 atau 90 tahun. Bukankah itu lebih berharga daripada sekadar senyum putih di foto? Setelah membahas pasta gigi, mari kita beralih ke satu kebiasaan yang hampir semua orang lakukan tanpa berpikir panjang, menyikat gigi segera setelah makan. Saya yakin Anda pasti pernah mendengar nasihat setelah makan, langsung sikat gigi supaya sisa makanan tidak menempel. Bahkan, banyak dari kita yang merasa bersalah jika tidak segera bergegas ke kamar mandi setelah makan. Tapi, apakah benar kebiasaan ini baik untuk kesehatan gigi, terutama bagi Anda yang sudah berusia lanjut? Saya masih ingat, suatu hari seorang pasien setia saya, Pak Tono, 79 tahun, datang dengan keluhan gigi depannya terasa ngilu dan tampak lebih pendek dari biasanya. Ia bercerita, "Saya selalu sikat gigi langsung setelah makan. Dok, sudah puluhan tahun begitu. Tapi kok sekarang malah makin ngilu?" Saya pun memeriksa giginya, dan benar saja, lapisan email di bagian depan sudah menipis. Bahkan ada bagian yang mulai aus. Saya bertanya, "Pak, biasanya makan apa saja?" Ia menjawab, "Saya suka buah, kadang minum jus jeruk, kadang makan makanan asam." Saya pun tersenyum. Nah, disitulah masalahnya, Pak. Banyak orang tidak menyadari bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi, terutama yang asam seperti buah, jus, atau minuman bersoda, bisa menurunkan pH di dalam mulut. Akibatnya, lapisan email gigi menjadi lebih lunak dan rentan terhadap gesekan. Jika Anda langsung menyikat gigi dalam kondisi ini, ibaratnya Anda sedang menggosok permukaan kaca yang baru saja disiram air keras. Bisa-bisa permukaannya tergores dan rusak. Saya pernah bercanda dengan Pak Tono. Kalau begini, sikat gigi setelah makan asam itu seperti mengamplas mobil baru. Pak, ia tertawa. Waduh, berarti saya sudah salah kaprah selama ini. Ya. Fakta menariknya, proses remineralisasi atau pemulihan email gigi oleh air liur membutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam setelah makan. Selama waktu ini, air liur bekerja menetralkan asam dan memperkuat kembali email gigi yang sempat melemah. Jadi, menyikat gigi sebaiknya dilakukan minimal 30 menit setelah makan, bukan langsung setelahnya. Ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi, terutama soal berapa lama waktu yang ideal. Tapi mayoritas penelitian sepakat bahwa menunggu setengah jam adalah pilihan paling aman. Saya tahu, banyak dari Anda yang mungkin merasa tidak nyaman membiarkan sisa makanan menempel di gigi selama itu. Tenang saja, ada solusi sederhana yang bisa Anda lakukan. Setelah makan, cukup berkumur dengan air putih untuk membersihkan sisa makanan dan menetralkan asam di mulut. Jika ingin lebih maksimal, Anda bisa menggunakan cairan kumur bebas alkohol yang mengandung fluoride. Saya pernah membaca sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa berkumur dengan cairan fluoride setelah makan bisa membantu mempercepat proses remineralisasi email gigi. Ada juga kebiasaan unik yang saya temui pada beberapa pasien lansia. Mereka suka mengunyah permen karet bebas gula setelah makan. Ternyata, kebiasaan ini cukup bermanfaat karena mengunyah permen karet bisa merangsang produksi air liur yang membantu menetralkan asam dan membersihkan sisa makanan.
Saya pernah bercanda dengan seorang nenek. Jadi, nenek sekarang jadi tukang permen karet. Ya? Ia tertawa. Daripada ngilu, mendingan ngunyah, Dok. Namun, jangan lupa, pilih permen karet yang benar-benar bebas gula. Permen karet dengan gula justru bisa memperparah masalah, karena gula adalah makanan favorit bakteri penyebab gigi berlubang. Jika Anda tidak suka permen karet, cukup minum air putih atau makan buah yang tidak asam, seperti apel atau pir, untuk membantu membersihkan mulut. Kebijaksanaan usia tua seringkali datang dari pengalaman. Seorang kakek pernah berkata pada saya, "Dulu, saya pikir makin cepat makin baik. Ternyata, yang sabar justru lebih awet. Saya hanya bisa tersenyum, karena memang benar adanya. Kadang, pelajaran terbesar datang dari mereka yang sudah menjalani hidup lebih lama." Ada satu informasi aneh yang saya temukan saat membaca jurnal luar negeri. Di beberapa negara, orang justru dianjurkan untuk tidak menyikat gigi sama sekali setelah makan malam, melainkan hanya berkumur dengan air putih dan menyikat gigi sebelum tidur. Alasannya, menyikat gigi sebelum tidur lebih efektif membersihkan plak dan sisa makanan yang menumpuk sepanjang hari. Apakah ini lebih baik? Masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Tapi yang pasti, menyikat gigi sebelum tidur adalah kebiasaan yang tidak boleh dilewatkan. Jadi, mulai malam ini, cobalah ubah kebiasaan Anda. Setelah makan, jangan langsung menyikat gigi. Beri waktu minimal 30 menit agar air liur bisa bekerja menetralkan asam dan memperkuat email gigi. Sambil menunggu, Anda bisa berkumur dengan air putih, mengunyah permen karet bebas gula, atau sekadar menikmati waktu bersama keluarga. Ingat, kesehatan gigi dan gusi Anda jauh lebih penting daripada sekadar kebiasaan lama yang belum tentu benar. Dan siapa tahu, dengan perubahan kecil ini, Anda bisa menikmati makanan favorit tanpa rasa ngilu, bahkan di usia 80 atau 90 tahun. Bukankah itu lebih berharga daripada sekadar merasa bersih setelah makan? Setelah membongkar mitos tentang waktu menyikat gigi, kini saya ingin mengajak Anda menelusuri satu masalah yang sering dianggap sepele, padahal bisa menjadi sumber penderitaan diam-diam. Mulut kering pada usia lanjut. Mungkin Anda pernah merasakannya, bangun tidur dengan mulut lengket, atau harus meneguk air setiap beberapa menit karena tenggorokan terasa kering. Banyak orang mengira ini hanya efek samping usia, tapi percayalah, mulut kering bisa menjadi awal dari masalah kesehatan yang jauh lebih besar. Saya masih ingat, suatu pagi, seorang pasien setia saya, Pak Suyatno, 85 tahun, datang dengan keluhan sederhana. "Dok, kenapa ya? Akhir-akhir ini mulut saya selalu kering. Minum air pun rasanya tidak cukup." Ia bercerita, setiap malam harus bangun beberapa kali hanya untuk minum air, dan kadang merasa sulit menelan makanan. Saya memeriksa mulutnya, dan benar saja, permukaan lidah tampak kering, bahkan ada luka kecil di sudut bibirnya. Saya bertanya, "Pak, apakah Bapak sedang minum obat tertentu?" Ia mengangguk. "Iya, Dok, obat darah tinggi dan obat jantung." Saya pun tersenyum. "Nah, disitulah salah satu penyebabnya, Pak. Banyak orang tidak menyadari bahwa seiring bertambahnya usia, produksi air liur secara alami menurun. Ditambah lagi, sebagian besar obat yang dikonsumsi lansia, mulai dari obat tekanan darah, antidepresan, hingga obat alergi, memiliki efek samping berupa mulut kering. Saya pernah membaca sebuah penelitian yang menyebutkan dipilih lebih dari 80% lansia yang rutin minum obat mengalami gejala mulut kering. Apakah ini berarti harus berhenti minum obat? Tentu tidak. Tapi, penting untuk memahami risikonya dan mencari solusi yang tepat. Mulut kering bukan hanya soal rasa tidak nyaman. Air liur memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan mulut, membantu menetralkan asam, membersihkan sisa makanan, dan melindungi gigi dari bakteri. Jika produksi air liur menurun, risiko gigi berlubang,
infeksi jamur, dan radang gusi meningkat drastis. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. Air liur itu seperti satpam di mulut. Pak, kalau satpamnya tidur, malingnya pesta pora. Ia tertawa. Berarti saya harus bangunin satpamnya. Ya dok, ada beberapa tanda mulut kering yang sering diabaikan. Bibir pecah-pecah, lidah terasa kasar, bau mulut, dan sulit menelan makanan kering. Bahkan, beberapa pasien mengeluh makanan terasa hambar, karena air liur juga membantu merasakan cita rasa makanan. Saya pernah bertanya pada seorang nenek, kenapa nenek tidak doyan makan lagi? Ia menjawab, rasanya hambar. Dok, mulut saya kering terus. Saya pun menyarankan beberapa trik sederhana, dan sebulan kemudian, ia kembali dengan senyum lebar. Sekarang saya bisa makan enak lagi, dok. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi mulut kering? Pertama, perbanyak minum air putih, sedikit-sedikit tapi sering. Jangan tunggu sampai haus. Kedua, kunyah permen karet bebas gula atau hisap permen bebas gula untuk merangsang produksi air liur. Ketiga, hindari minuman berkafein, alkohol, dan rokok, karena semuanya bisa memperparah mulut kering. Keempat, gunakan pelembab mulut atau semprotan khusus yang bisa dibeli di apotek. Kelima, jaga kelembapan udara di kamar, terutama saat tidur, dengan menggunakan humidifier. Saya juga sering menyarankan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker mengenai obat yang diminum. Kadang, ada alternatif obat yang efek sampingnya lebih ringan terhadap produksi air liur. Jangan ragu untuk bertanya, karena kesehatan mulut adalah bagian dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ada satu informasi aneh yang saya temukan saat membaca jurnal luar negeri. Di beberapa negara, para lansia diajarkan untuk berkumur dengan minyak kelapa sebagai cara alami melembabkan mulut. Apakah ini efektif? Masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi, tapi beberapa pasien saya mengaku merasa lebih nyaman setelah mencobanya. Yang penting, jangan gunakan minyak esensial yang terlalu keras, karena bisa menyebabkan iritasi. Kebijaksanaan usia tua seringkali datang dari pengalaman. Seorang kakek pernah berkata pada saya, dulu saya pikir mulut kering itu biasa saja. Ternyata, kalau dibiarkan Bu, bisa bikin hidup sengsara. Saya hanya bisa tersenyum, karena memang benar adanya. Kadang, pelajaran terbesar datang dari mereka yang sudah menjalani hidup lebih lama. Jadi, mulai malam ini, jangan anggap remeh mulut kering. Jika Anda atau orang tua Anda mengalaminya, segera lakukan langkah-langkah sederhana di atas. Jika keluhan tidak membaik, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter gigi atau dokter umum. Ingat, mulut yang sehat adalah kunci untuk menikmati makanan, berbicara, dan tersenyum lebar di usia berapapun. Dan siapa tahu, dengan menjaga kelembapan mulut, Anda bisa menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia, bahkan di usia 80 atau 90 tahun. Bukankah itu lebih berharga daripada sekadar menahan rasa haus setiap malam? Setelah membahas mulut kering dan segala tantangan kecil yang sering dianggap remeh, kini, saya ingin mengajak Anda melihat gambaran yang lebih besar. Bagaimana kesehatan mulut ternyata sangat erat kaitannya dengan penyakit-penyakit mematikan seperti jantung, stroke, bahkan demensia. Mungkin Anda bertanya-tanya, masa sih? Cuma karena gusi berdarah atau gigi goyang, saya bisa kena serangan jantung. Percayalah, hubungan ini bukan sekadar mitos, melainkan sudah dibuktikan oleh banyak penelitian medis di seluruh dunia. Saya masih ingat beberapa tahun lalu, seorang pasien saya, Pak Hadi, 72 tahun, datang dengan keluhan gusi, sering berdarah, dan bau mulut yang tak kunjung hilang. Ia mengaku sudah mencoba berbagai obat kumur dan pasta gigi, tapi masalahnya tetap saja kembali. Suatu hari,
Ia tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung ringan. Setelah pulih, ia kembali ke klinik saya dan bertanya, "Dok, apa mungkin masalah gusi saya ada hubungannya dengan jantung?" Saya pun menjelaskan, "Pak, ternyata mulut dan jantung itu lebih dekat daripada yang kita kira." Banyak orang tidak menyadari bahwa gusi yang meradang atau infeksi kronis di mulut bisa menjadi pintu masuk bakteri ke dalam aliran darah. Bakteri ini bisa menempel di dinding pembuluh darah, memicu peradangan, dan mempercepat proses penyumbatan arteri. Saya pernah membaca sebuah penelitian dari universitas ternama yang menyebutkan penderita penyakit gusi kronis memiliki risiko serangan jantung hingga 20% lebih tinggi dibandingkan mereka yang gusinya sehat. Apakah ini berarti setiap orang dengan gusi berdarah pasti kena serangan jantung? Tentu tidak, tapi risikonya jelas meningkat. Selain jantung, penyakit gusi juga berkaitan erat dengan stroke. Bakteri dari mulut yang masuk ke aliran darah bisa menyebabkan peradangan di otak, meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah otak. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. Jadi, kalau mau otak encer, jangan cuma rajin baca buku, tapi juga rajin rawat gusi. Ia tertawa. Baru tahu saya, "Dok, ternyata gusi bisa bikin otak buntu." Hubungan antara kesehatan mulut dan penyakit kronis ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Ada yang berpendapat peradangan kronis di mulut hanyalah salah satu faktor risiko, bukan penyebab utama. Namun, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa menjaga kesehatan mulut bisa membantu menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, bahkan diabetes dan demensia. Saya pernah membaca sebuah artikel aneh tentang seorang lansia di Jepang yang tetap aktif dan sehat hingga usia 100 tahun. Salah satu rahasianya adalah menjaga kebersihan mulut dengan sangat disiplin. Apakah ini kebetulan? Atau memang ada kaitannya? Sampai sekarang, para ahli masih memperdebatkannya. Saya juga pernah menangani seorang pasien, Bu Sri, 68 tahun, yang menderita diabetes dan sering mengalami infeksi gusi. Setiap kali kadar gulanya naik, gusinya pun ikut meradang. Saya menjelaskan, "Bu, diabetes dan penyakit gusi itu seperti dua sahabat buruk, saling memperparah satu sama lain." Ia mengangguk. "Jadi, kalau saya rawat gusi, gula darah bisa lebih stabil?" Saya menjawab, "Betul, Bu. Peradangan di gusi bisa membuat tubuh lebih sulit mengontrol gula darah." Ada juga kaitan antara kesehatan mulut dan demensia. Beberapa penelitian menunjukkan infeksi kronis di mulut bisa meningkatkan risiko peradangan di otak, yang pada akhirnya mempercepat penurunan fungsi kognitif. Saya pernah bertanya pada seorang kakek, "Pak, kenapa Bapak rajin sekali sikat gigi?" Ia menjawab, "Biar nggak pikun." "Dok," kata cucu saya, "gigi bersih, otak juga bersih." Saya tertawa. "Cucu Bapak pintar juga, ya?" Kebijaksanaan usia tua seringkali datang dari pengalaman. Seorang nenek pernah berkata pada saya, "Dulu, saya pikir gigi itu cuma buat makan. Ternyata, gigi juga bisa jaga jantung dan otak." Saya hanya bisa tersenyum, karena memang benar adanya. Kadang, pelajaran terbesar datang dari mereka yang sudah menjalani hidup lebih lama. Ada satu informasi aneh yang saya temukan saat membaca jurnal luar negeri. Di beberapa negara, dokter jantung dan dokter gigi bekerja sama dalam merawat pasien lansia. Mereka percaya perawatan gusi yang baik bisa membantu menurunkan risiko serangan jantung dan stroke. Apakah ini sudah diterapkan di Indonesia? Belum banyak. Tapi saya yakin, kedepannya kolaborasi ini akan semakin penting. Jadi, mulai malam ini, jangan anggap remeh kesehatan mulut. Jika Anda atau orang tua Anda mengalami gusi berdarah, bau mulut, atau gigi goyang, segera periksakan ke dokter gigi. Jangan tunggu sampai masalah kecil berubah menjadi bencana besar. Ingat,
Mulut yang sehat bukan hanya kunci untuk makan enak, tapi juga untuk hidup lebih lama dan lebih berkualitas. Dan siapa tahu, dengan menjaga kesehatan mulut, Anda bisa terhindar dari penyakit-penyakit mematikan, bahkan di usia 80 atau 90 tahun. Bukankah itu lebih berharga daripada sekadar punya gigi putih berkilau? Setelah perjalanan panjang malam ini, saya ingin merangkum semua pelajaran penting yang telah kita bahas, sekaligus memberikan panduan praktis agar Anda bisa mulai menerapkan perubahan kecil yang berdampak besar pada kesehatan mulut dan tubuh Anda. Saya tahu, mungkin terasa berat untuk mengubah kebiasaan yang sudah melekat selama puluhan tahun. Namun, percayalah, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan menjadi investasi berharga untuk masa depan Anda. Dan siapa tahu, bisa menjadi warisan kebijaksanaan bagi anak cucu Anda. Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana, menyikat gigi. Ingat, untuk Anda yang sudah berusia di atas 60 tahun, cukup 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Gunakan sikat gigi berbulu lembut dan jangan lupa, teknik menyikat jauh lebih penting daripada kekuatan. Pegang sikat dengan sudut 45 derajat ke arah gusi. Gerakan dengan lembut membentuk lingkaran kecil, dan cukup 2 menit saja. Jangan lupa membersihkan lidah dan menggunakan benang gigi untuk mengusir sisa makanan yang bersembunyi di sela-sela gigi. Saya tahu, kadang terasa merepotkan, tapi percayalah, gusi dan gigi Anda akan berterima kasih. Selanjutnya, perhatikan pasta gigi yang Anda gunakan. Pilihlah yang mengandung fluoride minimal 1000 ppm dengan tingkat abrasif rendah. Hindari pasta gigi pemutih atau yang terlalu abrasif, Madi. Terutama jika Anda sudah sering mengalami ngilu atau gigi sensitif. Jika ragu, jangan sungkan bertanya pada dokter gigi. Ingat, pasta gigi yang mahal belum tentu yang terbaik untuk Anda. Yang penting adalah kandungan dan kecocokannya dengan kondisi mulut Anda. Jangan lupa, waktu menyikat gigi juga sangat penting. Setelah makan, tunggu minimal 30 menit sebelum menyikat gigi. Terutama jika Anda baru saja mengonsumsi makanan atau minuman asam. Sambil menunggu, Anda bisa berkumur dengan air putih atau mengunyah permen karet bebas gula untuk membantu menetralkan asam di mulut. Kebiasaan kecil ini bisa mencegah kerusakan emel gigi yang sering terjadi tanpa disadari. Masalah mulut kering juga tidak boleh diabaikan. Perbanyak minum air putih, kunyah permen karet bebas gula, dan hindari minuman berkafein, alkohol, serta rokok. Jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan yang menyebabkan mulut kering, konsultasikan dengan dokter atau apoteker untuk mencari alternatif yang lebih ramah bagi mulut Anda. Jangan ragu menggunakan pelembab mulut atau humidifier di kamar tidur, terutama jika Anda sering terbangun karena mulut kering. Dan yang paling penting, jangan pernah menyepelekan tanda-tanda masalah pada gusi dan gigi. Gusi berdarah, bau mulut, gigi goyang, atau rasa ngilu yang tak kunjung hilang adalah sinyal tubuh Anda meminta perhatian. Segera periksakan ke dokter gigi. Jangan tunggu sampai masalah kecil berubah menjadi bencana besar. Ingat, kesehatan mulut adalah pintu gerbang kesehatan seluruh tubuh. Penelitian sudah membuktikan menjaga kesehatan mulut bisa menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, diabetes, bahkan demensia. Saya tahu, mungkin Anda merasa sudah terlambat untuk berubah, tapi percayalah, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Saya pernah bertemu pasien berusia 90 tahun yang baru belajar teknik menyikat gigi yang benar. Dan dalam beberapa bulan saja, kondisinya membaik drastis. Ia berkata pada saya, ternyata belajar itu memang tidak ada batasnya. Ya dok, saya hanya bisa tersenyum karena memang benar adanya. Ada satu informasi aneh yang saya temukan saat membaca jurnal luar negeri. Di beberapa negara, lansia yang rajin merawat gigi dan gusi ternyata lebih jarang mengalami depresi dan lebih aktif secara sosial.
Apakah ini kebetulan? Atau memang ada kaitannya? Sampai sekarang, para ahli masih memperdebatkannya. Namun, satu hal yang pasti, senyum yang sehat adalah kunci untuk menjalani hari-hari tua dengan bahagia dan percaya diri. Jadi, mulai malam ini, jangan ragu untuk mengubah kebiasaan lama. Ajak keluarga Anda, terutama orang tua dan kakek nenek, untuk bersama-sama belajar merawat kesehatan mulut dengan cara yang benar. Jadikan ini sebagai momen kebersamaan, bukan sekadar rutinitas. Siapa tahu Anda bisa menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Dan siapa tahu dengan perubahan kecil ini Anda bisa menikmati hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia, bahkan di usia 80 atau 90 tahun. Bukankah itu lebih berharga daripada sekadar punya gigi putih berkilau? Malam ini, kita telah menelusuri perjalanan panjang tentang kesehatan mulut yang sering kali diabaikan, terutama ketika usia mulai menua. Saya telah membagikan kisah nyata, pengalaman pasien, dan pengetahuan medis yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Dari kebiasaan menyikat gigi yang terlalu sering dan terlalu keras, pemilihan pasta gigi yang keliru, waktu menyikat gigi yang ternyata sangat menentukan, hingga masalah mulut kering yang diam-diam bisa merusak kualitas hidup. Semua itu saling terhubung dan berdampak besar pada kesehatan Anda secara keseluruhan. Saya ingin Anda mengingat satu hal penting. Kesehatan mulut bukan hanya soal senyum indah atau napas segar, melainkan fondasi bagi kesehatan jantung, otak, dan bahkan suasana hati Anda. Setiap perubahan kecil yang Anda lakukan, mulai dari memilih sikat gigi berbulu lembut, menunggu 30 menit setelah makan sebelum menyikat gigi, hingga memperbanyak minum air putih, adalah langkah nyata menuju hidup yang lebih panjang dan berkualitas ya. Jangan pernah merasa malu untuk belajar hal baru meski usia sudah lanjut. Kebijaksanaan sejati justru lahir dari keberanian untuk berubah dan memperbaiki diri. Sekarang, saya ingin Anda menutup mata sejenak. Bayangkan diri Anda di usia 80 atau 90 tahun. Masih bisa menikmati makanan favorit tanpa rasa ngilu. Masih bisa tertawa lepas bersama keluarga. Dan masih bisa tersenyum lebar tanpa rasa malu. Semua itu bukan mimpi, melainkan hasil dari kebiasaan baik yang Anda mulai hari ini. Jangan ragu untuk berbagi pengetahuan ini kepada orang-orang terdekat Anda. Siapa tahu Anda bisa menjadi penyelamat bagi kesehatan mereka juga. Terima kasih telah menemani saya malam ini. Semoga setiap kata yang saya sampaikan bisa menjadi cahaya kecil di perjalanan hidup Anda. Sekarang, biarkan suasana malam yang tenang membelai pikiran Anda, dan biarkan senyum sehat menjadi teman setia di hari-hari mendatang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Akhir skrip. Selamat malam.